Kalau sebelumnya kita membahas mengenai perhitungan taksasi berdasarkan rumus Holmes, maka kita saat ini akan berdiskusi mengenai perhitungan taksasi dengan menggunakan pendekatan rumus ISSCT. Perbedaan utama perhitungan taksasi menurut ISSCT dibandingkan dengan rumus Holmes ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa ISSCT secara konsisten menggunakan rumus SCM dari Noether, yaitu J sama dengan HK perkiraan, kemudian S adalah HK hasil, dan M adalah HK tetes. Kemudian yang kedua adalah ton hasil dan tetes dalam perkiraan dihitung melalui neraca Briggs atau segitiga HK, atau bisa juga kita hitung melalui neraca Paul, yaitu segitiga HK rangkap dengan menggunakan rumus SCM. Oke, lebih mudahnya kita akan memahami bagaimana cara perhitungan taksasi dengan menggunakan rumus ISSCT dengan latihan soal ya. Untuk soal yang kita gunakan sebagai exercise masih sama dengan soal yang kita gunakan pada saat kita belajar mengenai taksasi dengan menggunakan rumus Holmes. Yaitu kita berikan contoh soal dengan diketahui ton Paul perkiraan periode ini dikurangi periode lalu sebesar 589,4, ton Briggs perkiraan periode ini dikurangi periode lalu sebesar 759,2, kemudian HK tetes 32,76, Paul tetes 30,85, Briggs tetes 94,17, kemudian Paul hasil 99,68, Briggs hasil 99,97, ton hasil tertimbang 3.916,400, ton tetes tertimbang 2.069,100, dan ton tebu digiling sebesar 52.748,4. Kita diminta untuk menghitung rendemen tebu dan tetes persen tebu, tetapi dengan menggunakan rumus ISSCT. Yang pertama kita hitung ton hasil dan ton tetes dalam perkiraan. Kita pakai rumus HK perkiraan adalah ton Paul perkiraan dibagi ton Briggs perkiraan dikalikan 100. Kita masukkan angkanya dari data yang diketahui, yaitu 589,4 dibagi 759,2 dikalikan 100, sehingga HK perkiraan kita dapat angka 77,63. Sedangkan untuk HK hasil kita hitung dengan menggunakan persen Paul hasil dibagi persen Briggs hasil dikalikan 100. Ketemulah angka 99,71, dan HK tetes adalah 32,76. Kita buat neraca Briggs seperti yang ada di sebelah kanan pada slide ini. Selanjutnya kita hitung ton Briggs hasil perkiraan dengan memasukkan angka-angka sesuai dengan rumus yang digunakan. Ketemulah angka 508,82. Kemudian kita hitung ton hasil perkiraan dengan rumus yang sudah ada pula. Kita masukkan angkanya sehingga kita mendapatkan angka 508,973. Kita bulatkan 509, pembulatan ke atas. Kemudian ton Briggs tetes perkiraan kita hitung dengan rumus ton Briggs perkiraan dikurangi ton Briggs hasil perkiraan. Dapatlah ton Briggs tetes perkiraan sebesar 250,38. Kemudian ton tetes perkiraan kita dapat angka 265,881, kita bulatkan menjadi 265,9, pembulatannya kita ke atas. Nah, cara lain untuk menghitung ton hasil dan ton tetes juga kita bisa menggunakan rumus SCM. Untuk rumus SCM saya kira teman-teman juga sudah paham. Kita nanti kalau misalnya ada yang belum paham akan pelajari gitu ya, tetapi di materi suplemen dan tidak akan masuk di materi ujian. Ton hasil dan ton tetes termasuk perkiraan, yakni H besar dan M besar, merupakan data untuk berbagai perhitungan neraca, kehilangan, dan efisiensi. Nah, untuk pabrik gula, neraca dan kehilangan yang terpenting yaitu Paul. Dari sini H besar dan M besar tadi perlu dikonversikan ke ton Paul hasil dan ton Paul tetes, sehingga nanti kita bisa melihat berapa sih gambaran kehilangan gula selama proses produksi. Data mengenai
ton pol hasil dan ton pol tetes sudah tersedia biasanya ya di dalam buku jumlah di laboratorium. Nah, kemudian kita hitung ton hasil dan ton tetes total termasuk perkiraan dengan menggunakan formulasi H besar sama dengan H tertimbang ditambah H perkiraan. Ketemulah angka ton hasil sebesar 4.425,4 dan ton tetesnya sebesar 2.335. Nah, sehingga kita bisa menghitung tetes persen tebu yang menjadi salah satu pertanyaan tadi dengan menggunakan rumus M besar dibagi T besar dikalikan 100. Nah, kita masukkan saja angkanya. M besar itu 2335 dibagi T besar ini ton tebu digiling yaitu 52.748,4 kali 100, sehingga ketemulah tetes persen tebunya 4,43. Kemudian kita lanjut hitungannya karena kita harus menghitung randoman ya. Untuk perhitungan selanjutnya kita hitung ton pol hasil dengan menggunakan rumus yang sudah ada pula. Ketemulah angka 4.411,24. Kemudian ton pol tetes dengan angka 720,35. Kemudian kita coba jadi kalau hasil ini merupakan campuran gula murni dan tetes ya. Kemudian kalau untuk pol yang menjadi gula murni yaitu ESG atau ton setara kristal, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ton pol hasil dikurangi 0,4 dikalikan ton Brix hasil dikurangi ton pol hasil. Atau kita juga bisa menggunakan rumus persen pol hasil dikurangi 0,4 dikalikan persen Brix hasil dikurangi persen pol hasil dibagi persen pol hasil dikalikan ton pol hasil. Nah, dengan rumus tersebut kita dapat ESG sebesar 4.406,11. Dan akhirnya kita bisa menghitung rendemen tebu dari beberapa data yang didapatkan atau yang diberikan tadi menggunakan pendekatan rumus ISCT. Jadi kalau atas dasar pol yang kita sebut sebagai yield, kita bisa menghitung rendemen tebu dengan rumus ton pol hasil dibagi ton tebu dikalikan 100. Yaitu ketemulah nanti rendemen tebu 8,36, atau atas dasar setara kristal yang disebut yield ESG. Maka kita hitung dengan menggunakan rumus setara kristal dibagi ton setara kristal dibagi ton tebu dikalikan 100, ketemulah angka 8,35. Nah, angka 8,35 ini sebenarnya kalau masih teman-teman ingat sama persis dengan yang didapatkan pada saat kita menghitung rendemen dengan menggunakan rumus dengan data yang sama. Ya, kebetulan saja sama. Oke, itu penjelasan untuk perhitungan taksasi dengan menggunakan metode ISCT. Semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan meskipun cukup singkat gitu. Bagi yang nanti masih bingung dan perlu penjelasan lebih lanjut bisa drop chat di YouTube atau di link yang sudah ada. Terima kasih.